Integriti di tengah nyalaan api. Oke. Macam mana ya? Ini bukan sesuatu yang mudah untuk kita, karena ini memerlukan integriti kita untuk terus berada di dalam nyalaan api. Siapa di sini mau terbakar? Tidak mau kan? Terbakar api apa maksudnya? Di sini tak mau. Tapi firman Tuhan, dia ibarat, ya. Paham di sini apa itu ibarat? Kita diibaratkan di dalam sebuah nyalaan api yang sedang membakar kita. Oke, di mana bakar itu melibatkan rasa apa? Sakit. Sakit yang amat sakit. Ya, kalau kita sentuh bukan api pun, cerek yang panas kita rasa, apalagi kalau kita berada di dalam itu. Imagine, ibarat dia seperti itu. Nah, kalau kita lihat recap sedikit daripada firman Tuhan yang sudah Pastor Glenn cakap 2 minggu kalau tak silap saya ya, 2 minggu. Kamu kenal siapa Petrus setakat ini? Kenal siapa Petrus ya? Pribadi seorang Petrus. Oke, coba bagi tahu secara random apa yang kamu tahu daripada seorang Petrus ini. Apa yang kamu kenal daripada seorang Petrus ini? Oke, bagi tahu. Saya mau dengar mungkin 3 lah, 3 dari kamu. 1. Apa? Penyangkalan. Oke, dia yang menyangkal Yesus, oke? Bukan calang-calang, dia menyangkal Tuhan Yesus. Oke, kedua. Ya, murid Yesus. Lagi? Dia murid Yesus, dia lagi menyangkal Yesus, kan? Lagi apa lagi? Apa? Apa dia? Nelayan. Siapa di sini nelayan? Kalau di kampung saya percaya semua kita boleh jadi nelayan, betul? Tetapi karena kita seorang perantau masing-masing datang di JB sini, adakah kita masih seorang petani seperti di kampung? Semua jadi CEO, pura-pura miskin padahal CEO. Saya tidak tengok pun tuh, saya tidak minat. Tapi karena suami saya selalu cakap pasal tuh, saya jadi tahu. Dan di sini saya mau tengok dulu, kamu mengaku dulu dengan saya, siapa di sini yang tengok cerita tuh every day? Almost. Siapa yang tidak tengok? Oh, ada juga geng saya lah. Oke. Wah. Oh, menyegarkan pikiran. Oke. Sebenarnya saya tak suka dia punya suara, apa? Itu yang buat saya tidak minat tengok cerita tuh. Tapi suami saya di sebelah, dia enjoy. Macam mana dia boleh enjoy? Buat drama tuh, buat sendiri kah? Oh iya, dahsyat. Oke, apa lagi yang kamu tahu tentang seorang Petrus? Seorang rasul. Dan dia ini sangat banyak pengalaman. Sudahlah dia sudah pernah menyangkal Yesus. Dia juga seorang pengajar, dia juga seorang guru sebenarnya, ya. Dan dia juga melalui nama dia pendiri apa? Disinilah kata Tuhan itu apa? Dia kata apa? Kudirikan jemaatku. Itu adalah seorang Petrus. Nah, sebelum kita terus melihat bagaimana berintegriti dalam nyalaan api, mari kita lihat kembali asas yang telah Petrus letakkan untuk kita. Oke, di dalam 2 minggu yang lepas, Pastor sudah cakap, identiti kita adalah pendatang ataupun perantau di dunia ini. Oke, di dunia ini. Bukan saja kita perantau daripada kampung kita datang sini, tetapi lebih daripada itu kita adalah pendatang, perantau ke dunia ini, di mana kalau kita perantau, kalau kita seorang perantau, kita tahu identiti kita itu adalah Allah. Ya, identiti kita adalah dalam Kristus, kepercayaan kita di dalam Kristus. Tetapi masalahnya, bila kita tahu kita punya identiti di dalam Kristus, bagaimana setakat ini kehidupan kita sebagai perantau di dunia ini? Adakah kita terikut dengan gaya dunia, ataupun kita masih memantulkan ataupun menterjemahkan Yesus melalui pribadi kita sendiri? Adakah masih? Itu menjadi persoalan untuk kita.
Oke, karena bahaya sekali. Karena bahaya sekali, thank you. Kalau kita mula tidak sadar, kita ni siapa sudah. Oke, karena ada orang, dia rasa dia ragu, kenapa saya ada di dunia ni? Saya mau bunuh diri saja. Apa guna saya di sini? Hidup saya susah, hidup saya merana, tak ada apa-apa. Miskin, dihina, diperli, dibiarkan, tak ada mak bapak, anak yatim piatu dan sebagainya. Dia sampai tidak ingat siapa dia sudah. Oke, paham setakat ini, oke? Paham setakat ini? Alright. Nah, yang kedua, pastor ada cakap panggilan kita adalah untuk menjadi kudus di tengah-tengah dunia yang tidak kudus. Ya, di dalam keadaan dunia yang sangat tidak mengikut peraturan Allah. Dan juga kita dipanggil imamat rajani. Kita adalah imamat rajani. Itu duta-duta kerajaan Allah. Bukan calang-calang. Kalau kamu tengok duta, siapa duta Kitsui? Ya, kita duta kerajaan Allah. Mana lebih menyerlah? Of course, kita adalah duta kerajaan Allah. Tapi bukan kalau kita menjadi duta, kita tak boleh macam-macam. Kita mesti menunjukkan duta Tuhan itu seperti apa. Betul tak? Ya. Kita harus menunjukkan kedutaan Allah itu bagaimana melalui diri kita. Dan juga pastor ada sebut bahagian di bab 2, dia cakap integriti dalam tunduk dan hormat. Hormat kepada pemerintah kita. Hormat di tempat kerja kita, yaitu kepada majikan masing-masing. Setakat ini masih hormat majikan masing-masing ya. Ada yang sudah melenting kepada bos, sabar. Sabar. Kalau yang sudah terlanjur tuh, ya tidak apa. Jadikan itu pengajaran buat kita dan bertobat selepas ini ya. Dan di dalam keluarga pun, dia suruh kita, suami istri bagaimana? Istri yang memenangi hati suami melalui kelakuan murni kita. Oke, adakah kita sudah cukup murni? Adakah kita sudah belajar untuk menjadi murni? Ya. Dan juga suami, adakah kita sudah menghormati istri dengan penuh hikmat? Ya, itu sudah pastor sudah cakap minggu lepas. Dan terakhir, bukan itu saja, kepada semua sesama, firman Tuhan juga ajar kita bagaimana kita menghormati satu sama lain, di mana kita menjaga lidah kita daripada tipu daya dan mencari perdamaian satu sama lain. Oke? Nah, dalam bab 1 hingga 3 ini kita sudah lihat pada minggu lepas. Kita boleh baca di hadapan. Petrus telah melukiskan lukisan yang cantik tentang siapa kita. Kita adalah pendatang yang kudus, imamat rajani, dan batu hidup yang berharga. Nah, tetapi lukisan itu tidak bermaksud untuk kita simpan dalam bingkai kaca dengan selamat. Oke, contohnya kita punya gambar kawin. Kita simpan cantik-cantik dia kan di dinding kita. Siapa masih ada gambar perkawinan dia melekat di dinding? Jangan simpan ya. Kasih orang nampak supaya orang, oh macam ni rupa mereka kawin dulu. Nah, hari ini kita akan melihat apa yang berlaku apabila identiti kita sebagai anak Tuhan mula dicabar oleh persekitaran yang tidak menyukai cahaya kita. Okay, kalau kita lihat Petrus, dia tahu bahwa teori tentang iman tidak akan cukup apabila api ujian mula membakar. Oke, segala apa yang kita sudah belajar sebelum ini, itu teori untuk kita bersiap sedia di dalam nyalaan api ini. Tapi itu tidak cukup, kata Petrus kepada kita di sini. Dia menuntut lebih lagi, ya, yaitu integrity. Integrity. Nah, maka itu mari kita buka di dalam 1 Petrus 3 ayat 13 sehingga 4 ayat 19. Ini satu teks yang agak panjang, tetapi dia sangat lunas dia beritahu di sini. Oke, dalam
ayat 1. Dalam ayat 13. Sudah dapat semua? 1 Petrus 3 ayat 13 sehingga dari pasal 4 dari ayat 1 sehingga 19. Saya akan baca dengan pantas, jelas untuk kita semua sambil kamu baca sendiri dalam hati ya. Siapakah yang akan menyakitimu jika kamu berbuat kebaikan dengan penuh semangat? Okay. Siapa akan menyakiti kita kalau kita buat baik? Sebenarnya tak ada. Tetapi hari-hari ini kita buat baik, kita berlaku baik, orang kadang-kadang pijak kita punya kepala. Itu reality. Okay. Siapa di sini dia coba hidup baik di tempat kerja dia, tapi malah dipijak kepala dia. Orang tengok kita lembut, kita bercakap sopan, maka malah orang ambil kesempatan daripada itu. Kadang-kadang mereka perli kita lah dan sebagainya. Oke, jadi Petrus mula dengan siapa yang akan menyakitimu jika kamu berbuat kebaikan dengan penuh semangat. Namun demikian, kalaupun kamu menderita kerana melakukan yang benar, kamu akan diberkati. Jangan takut akan ugutan mereka dan janganlah bimbang. Hormatilah Kristus sebagai Tuhan dalam hatimu dan sentiasa bersedia memberikan jawaban yang meyakinkan apabila seseorang bertanyakan asas harapan dalam hatimu. Jawab dengan lembut dan hormat, serta dengan suara hati yang murni. Dengan demikian mereka yang mencela kelakuan baikmu dalam Kristus akan berasa malu. Jika dikehendaki Allah kamu menderita kerana melakukan kebaikan, itu lebih baik daripada menderita kerana melakukan kejahatan. Kristus juga telah mati sekali untuk selama-lamanya kerana dosa kita. Dia yang benar telah menderita untuk orang yang tidak benar supaya dia dapat membawa kita kepada Allah. Dia telah dibunuh secara jasmani tetapi dihidupkan semula sebagai roh. Dalam keadaan demikian, dia pergi menyampaikan perkabaran kepada roh-roh yang dipenjarakan. Roh-roh itu tidak taat akan Allah dan menantikan mereka dengan sabar sepanjang masa Nuh membina bahteranya. Hanya 8 orang yang menaiki bahtera itu dan diselamatkan melalui air. Air bah itu melambangkan baptisan yang sekarang menyelamatkan kita. Baptisan bukan pembersihan kotoran badan, tetapi sambutan hati nurani yang bersih terhadap Allah melalui pembangkitan Yesus Kristus daripada kematian. Dia telah pergi ke syurga dan sekarang berada di kanan Allah. Para malaikat, penguasa, dan pemerintah telah diletakkan di bawahnya. Pasal 4. Oleh sebab Kristus telah menderita secara jasmani untuk kita, teguhkanlah dirimu untuk menghadapi penderitaan demikian. Dia yang telah menderita secara jasmani itu telah mengatasi dosa. Dia tidak meneruskan hidupnya secara jasmani untuk memuaskan nafsu insani, tetapi untuk melakukan kehendak Allah. Sudah cukuplah waktu hidup silam kita yang kita habiskan dengan melakukan kehendak orang yang tidak mengenal Allah, yaitu hidup cabul, memuaskan nafsu, mabuk-mabuk bersukaria, minum arak di majlis, dan melakukan kerja terkutuk menyembah berhala. Dalam hal ini, mereka hairan kerana kamu tidak lagi menyertai mereka dalam kancah maksiat itu. Lalu mereka mencela kamu. Mereka kelak harus mempertanggungjawabkan perbuatan mereka kepada Allah yang sedia menghakimi orang hidup dan orang mati. Itulah sebabnya Injil juga disampaikan kepada orang yang telah mati, supaya mereka yang dihakimi sebagai manusia secara jasmani dapat hidup secara rohani menurut kehendak Allah. Sudah hampir waktunya bagi segala-galanya berakhir. Oleh itu, berdoalah dengan bersungguh-sungguh dan berjaga-jaga. Paling utama, kasihilah satu sama lain dengan kasih akan menutup banyak dosa. Raikan satu sama lain tanpa bersungut. Setiap orang antaramu telah menerima pelbagai kurnia daripada Allah. Sebagai pengurus yang baik, bagi kurnia Allah, gunakanlah kurnia itu untuk kebaikan semua.
Jika sesiapa menyampaikan pekabaran, sampaikanlah firman daripada Allah. Jika sesiapa memberi pertolongan, berilah dengan keupayaan yang dibekalkan oleh Allah. Dengan demikian, dalam semua hal Allah akan dimuliakan melalui Yesus Kristus yang memiliki kemuliaan dan kekuasaan selama-lamanya. Amin. Dalam 12, sambung lagi, menderita kerana menjadi pengikut Kristus. Saudara-saudara yang kukasihi, janganlah hairan bahwa kamu diuji dengan penderitaan yang berat. Jangan anggap perkara itu luar biasa. Sebaliknya, bergembiralah bahwa kamu turut mengalami penderitaan Kristus. Dengan demikian, apabila kemuliaannya ternyata, kamu juga dapat berasa sukacita yang tidak terhingga. Sekiranya kamu dicela kerana menjadi pengikut dan mengambil nama Kristus, diberkatilah kamu kerana roh yang mulia itu, kerana roh yang mulia, yaitu roh Allah, ada bersamamu. Namun demikian, janganlah seorang pun antara kamu menderita kerana kesalahan membunuh, mencuri, berbuat jahat, atau mencampuri hal orang. Tetapi, jika sesiapa menderita sebagai seorang Kristian, janganlah berasa malu, malah muliakanlah Allah kerananya. Sudah tiba masanya penghakiman dimulai, dan pertama-tama dihakimi ialah umat Allah sendiri. Kita yang pertama ya. Jika penghakiman itu dimulai dengan kita, bagaimanakah kesudahannya orang yang tidak mentaati Injil daripada Allah? Dan jika orang benar pun sukar diselamatkan, apa jadinya orang yang ingkar dan yang berdosa? Oleh itu, mereka yang menderita menurut kehendak Allah, hendaklah berbuat baik sambil berserah kepada Allah, Pencipta yang setia. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, pencipta kami yang setia, kami datang ke rumah-Mu pada petang ini dengan pelbagai beban dan cerita masing-masing. Ada yang datang dengan hati yang gembira, tapi kami tahu ada juga yang datang dengan hati yang terbakar kerana ujian. Tuhan, biarlah firman-Mu hari ini menjadi air yang menyejukkan, sekaligus api yang memurnikan integriti kami. Urapi setiap kata yang keluar, supaya ia bukan sekadar motivasi, tetapi pedang roh yang mengubah hidup kami semua. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Oke, kalau kita lihat kalau kita dengar satu cerita ya, ada satu cerita seorang tukang buat emas dengan seseorang yang bertanya dengan dia. Adakah gambar saya di situ? Tiada kan? Dia bertanya macam ni. Macam mana kamu tahu emas ini murni? Kamu tahu macam mana emas itu murni? Macam mana? Ya, memang dia kena bakar. Apa yang kita boleh lihat? Oh, ini emas yang murni. Berkilau sambil kita pun boleh tengok muka kita sendiri di sana. Itu jawapan pembuat emas itu kepada orang yang tanya. Sebab pernah kamu tanyakah dengan pembuat emas? Tidaklah. Kamu tahu beli saja kan? Yang sudah siap, yang cantik. Betul tak? Tapi pembuat emas, dia akan buat dia sampai dia berkilau. Ya. Cantik. Sehingga kamu pun sanggup beli dia. Walaupun ribu-ribu raban. Betul? Nah, kalau kamu lihat pada minggu ini adalah minggu tahun baru Cina. Betul? Apa yang kamu lihat? Apa yang kamu perhatikan? Banyak limau, ya. Saya punya anak pun ada terima limau dari sekolah. Dapat apa lagi? Angpau. Ya, ada bonus. Sudah ada bonus kah? Sudah ada bonus belum Oke, tidak apalah. Dan pagi tadi saya tengok jiran saya, dia sedang gantung dia punya nanas tuh. Tanglong batu kan? Tanglong nanas. Dan warna merah. Di bawah dia ada emas. Kamu perhati kah? Tanglong. Orang Cina, dia akan ada emas di bawah tuh. Dia akan bentuk macam, saya pun tak tahu bentuk apa tuh. Tapi saya tahu dan saya yakin itu adalah emas. Sebab saya tengok dia emas. Nah,
Kita nampak warna emas di mana-mana. Oke, nanti kalau kamu tidak percaya, kamu tengoklah rumah jiran kamu sendiri. Pergi kamu tengok, perhati dia punya, oh ada pula emas tuh. Karena saya tengok betul-betul Pak tadi, dia pergi pasang, baru dia pasang hari ini. Oke, jadi saya tengok, oh ada emas di sana, saya cakap. Nah, bagi dunia, emas itu simbol kekayaan. Oke. Kalau kamu tengok orang yang banyak pakai emas, kamu otomatis tengok dia apa? Wih, loaded nih orang, kaya. Oke, itu pandangan dunia ya. Itu pandangan dunia. Dan kalau kita lihat sekilas, mesti orang ini dia punya ada standar kedudukan dia sendiri di tempat kerja, orang bangsa dia, kan? Nah, tetapi mari kita lihat emas dari kacamata Tuhan melalui 1 Petrus ini, di mana bagi Tuhan bukan pasal berapa banyak duit di dalam account kita, tetapi pasal integriti yang murni dalam hati kita. Saudara, emas dunia boleh dicuri, okay? Boleh dicuri, boleh luntur, walaupun kamu rasa ada emas yang boleh luntur kan? Emas yang bukan ori, emas Korea. Nah, tetapi emas iman yang telah dimurnikan melalui nyalaan api ujian, nilainya kekal sampai ke surga. Ya, kita semua kagum dengan kecantikan emas. Saya pun suka tengok emas, apalagi kalau bentuk dia menarik. Terutamanya perempuan. Lelaki suka kah? Tapi dalam hati suka juga bahkan, walaupun mereka tidak cakap. Karena kebanyakan perempuan yang pakai, oke lah, bagi perempuan sajalah. Nah, kita kagum dengan kecantikan emas itu, tetapi jarang kita pikirkan tentang penderitaan emas itu sebelum ia menjadi cantik. Itu Pastor Glenn sudah cakap minggu lepas. Baiklah, tema kita hari ini, kita akan lihat kepada integriti dalam nyalaan api. Kenapa api? Pernah terfikir, kenapa api? Ada yang boleh membentuk emas itu dengan benda lain? Tak, api. Karena Tuhan membiarkan kita melalui ujian supaya karakter Kristus, yaitu wajahnya, terpantul melalui integriti kita. Nah, soalan untuk kita pikirkan di sini, di tengah tekanan dunia yang mahu memadamkan iman kita, adakah wajah Kristus masih terpantul dalam respon kita? Kita mesti cek itu. Nah, Jemaat Unity, integriti yang sejati tidak bermula di luar, tetapi ia bermula apabila kita menetapkan siapa yang berhak memerintah dalam hati kita. Poin pertama, kita akan belajar bersama daripada 1 Petrus 3 ayat 15, memanggil kita supaya meletakkan Kristus di takhta hati kita. Ayat 15 katakan di sana, hormatilah Kristus sebagai Tuhan dalam hatimu dan sentiasa bersedia memberikan jawaban yang meyakinkan apabila seseorang bertanyakan asas harapan dalam hatimu. Jawab dengan lembut dan hormat. Setakat ini, kalau ada orang pernah bertanya dengan kamu tentang iman kamu, bagaimana kita respon? Kalau orang coba memutar balikkan fakta, bagaimana respon kita? Adakah sebaliknya? Orang cakap, firman Tuhan cakap lembut dan hormat, apa yang kita buat? Kamulah nih. Dia akan cenderung pergi sana kan? Betul tak? Tapi firman Tuhan ingatkan kita di sini, jawablah dengan lembut dan hormat. First, hormati Kristus sebagai Tuhan dalam hati kita. Itu yang Tuhan, Rasul Petrus mau bawa kita bersama belajar pada hari ini. Maksudnya berikan Kristus takhta tertinggi. Jangan bagi dunia pegang remote control hidup kita. Masing-masing kita ini ada remote control. Ya. Dalam situasi apapun, kita kena jaga kita punya remote. Sekarang siapa masih sejuk atau masih panas? Dalam ekon yang suhu dia sekarang 16 atau 20. Dia tak peduli kamu sejuk kah, panas kah. Dia punya suhu tetap begitu. Kalau kau panas, kalau kau sejuk, pakailah jaket. Tapi remote ekon ini,
seperti diri kita sendiri. Siapa yang mengawal kita punya hati? Adakah Tuhan? Adakah Roh Kudus yang tinggal dalam kita ataupun yang lain? Kadang-kadang api yang paling pedih bukan dari beban kerja kita, tetapi dari perli dan sindiran orang sekeliling. Saya jujur, saya tidak tahan dengan perli orang dan sindiran orang, tetapi ini yang harus kita lalui, kata firman Tuhan di sini. Inilah yang paling pedih yang kita terpaksa hadapi. Nah, ada di antara kamu mungkin kena perli begini. Sudahlah tuh, tak payah baca Alkitab sangat. Kamu kan sekarang baca Alkitab, betul tak? Terutamanya leaders, ya, guru PKK pun baru dibagi tahu supaya mereka baca ayat Alkitab, suruh post. Kawan-kawan kamu sebelum ini tahu kamu bukannya kaki post ayat firman Tuhan, tapi tiba-tiba kamu post ayat firman Tuhan karena kamu sudah mengalami satu perubahan. Oke, tiba-tiba orang perli kamu, sudahlah, jangan post lagi. Macam mana? Adakah kamu terus berhenti? Jangan rohani sangat, Bang. Kita nih di tempat kerja, bukan di gereja kita nih, jangan buat baik. Nah, ada kawan-kawan yang coba membuat kita supaya kita terus beralih kepada dunia punya pekerjaan. Ya. Mereka suruh kamu stop jadi saksi Tuhan. Mereka mau kamu jadi biasa macam orang lain supaya mereka tidak rasa bersalah dengan dosa mereka sendiri. Ada kawan kamu seperti itu yang masih, tapi saya tengok semua di sini, kawan-kawan kamu semua di sini sudah bertobat, berubah sudah. Puji Tuhan. Cari lagi. Nah, disinilah integriti kamu diuji. Adakah kamu akan tutup Alkitab kamu dan ikut rentak mereka supaya diterima? Atau kamu tetap menghormati Kristus sebagai Tuhan di hati kamu? Petrus kata, lawanlah dengan kelembutan. Jangan balas maki dengan maki. Kekuatan integriti kita bukan pada suara yang kuat, tapi pada hati yang tidak goyah walaupun diperli. Apabila hati kita sudah terkunci pada Kristus, peperangan seterusnya berpindah kepada minda kita. Kita perlu ada strategi supaya integriti kita tidak hancur apabila tertekan. Kita akan lihat kepada poin kedua. Persenjataan minda dan kasih radikal. Oke, dalam 1 dan 8 dia ada cakap di sana ayat 1 dan 8. Oleh sebab Kristus telah menderita secara jasmani untuk kita, teguhkanlah dirimu untuk menghadapi penderitaan demikian. Dia yang telah menderita secara jasmani itu telah mengatasi dosa. Dan ke-8, paling utama kasihilah satu sama lain. Karena kasih akan menutup banyak dosa. Persenjatakanlah dirimu dengan pikiran yang sama dengan Kristus. Ini kata Petrus. Nah, integriti dalam api memerlukan mentaliti perang. Di sini kita berperang. Ya, kita tidak berperang secara fisikal. Saya tak suka Ross, saya mau berperang dengan dia sekarang, saya mau cakar rambut dia dan sebagainya. Tidak. Tapi peperangan kita di sini. Ya, peperangan itu akan coba buat kita, kamu begini akan coba menjatuhkan kita sampai kita buat tindakan yang tidak sepatutnya. Oke, di sini kita berperang. Kita kena sadar bahwa diperli atau ditekan karena iman adalah perjuangan. Ujian api ini sebenarnya adalah detox rohani. Oke, kalau kita mau detox badan, apa yang kita makan? Saya tahu kamu tahu semua tentang kesehatan di sini. Oke. Begitu juga dengan kerohanian, kita perlu detox rohani. Melalui apa detox kita? Pembakaran itu tadi. Pembakaran yang tidak menghanguskan kita. Oke, maksud dia. Kita perlu dibakar. Ia membakar keinginan kita untuk dipuji oleh manusia dan menggantikannya dengan keinginan untuk menyenangkan Tuhan. Saudara, saya yakin masa cuti ini, ya, masa musim cuti-cuti ini, ada sejak kawan yang coba ajak kita pergi. Jomlah kita pergi Setulang sana, kita minum sama, kita enjoy. Arang Maiti jangan kurang.
Ini saja peluang kita, jom. Macam mana wong dapat bertahan? Ngirup kita. Kalau Iban cakap ngirup, itu bukan ngirup ini. Ngirup yang, ya, macam mana? Itu saya dulu, macam mana nih ya, pergi ke tidak, pergi ke tidak. Di sanalah kamu diuji. Itulah ujian itu. Itulah pemurnian itu sedang berlaku. Siap. Kalau kau pergi, kau sekali terbakar itu. Itu maksud dia. Pahamkah setakat ini tujuan pembakaran itu? Ada bakar yang akan membakar kamu bila kamu kalah. Tapi bila api itu membakar kamu, kamu tidak terbakar, itu yang menjadi murni. Ada dua perbezaan dia di sini. Kamu bakar, hangus terus. Ada bakar, kamu akan jadi lebih baik. Di mana kamu tolak dunia punya keinginan, kedagingan. Ya. Jomlah kita pergi hotel yang bujang. Kan? Betul tak? Ada banyak godaan yang bujang. Mari kita check in. Pergi ke tidak? Pergi ke tidak? Kalau tak pergi nanti macam mana? Kan? Itu juga adalah satu ajakan dunia yang salah. Ya. Di mana mengajak untuk melakukan satu pergaulan bebas yang tidak baik. Nah, disitulah integriti kita diuji juga. Bukan saja yang berkawin, bukan saja yang tidak, bukan saja yang bujang. Macam mana dengan kita yang berkawin? Be careful, jangan kita terbakar juga. Saya ingatkan kita semua di sini, jangan kita sekali juga terbakar. Kalau hampir, cepat balik. Kalau hampir, cepat balik. Tengoklah siapa suami kita, istri kita, kan masing-masing. Mereka masih ada bersama berjuang dengan kita. Tarikan dunia itu biasa. Ada saja orang yang cantik, orang yang handsome di luar sana. Lebih cantik, lebih handsome daripada suami kita. Tetapi coba ingat balik. Cinta pertama kita, pandang pertama kita, janji pertama kita, ketika kita menikah dengan kita punya pasangan masing-masing. Saya selalu set dalam saya punya pikiran, ada saja godaan di luar sana yang boleh tarik saya. Tapi satu yang saya ingat, itu godaan saja. Itu akan boleh jatuhkan saya, dan apa efek dia? Kepada diri saya sendiri. Jadi mari saya mengajak kita semua di sini, tak kira yang masih bujang atau yang sudah berkawin, kita jaga kita punya kesucian baik dalam rumah tangga kita dan juga kesucian pribadi kita sendiri. Integriti kamu akan berkata tidak karena minda Anda sudah dipersenjatakan dengan firman. Nah saudara, orang yang mudah jatuh, mudah terbakar ini karena dia tidak dipersenjatakan dengan firman. Jangan kata yang tidak dipersenjatakan. Yang dipersenjatakan pun boleh jatuh. Jadi itu menuntut kita punya integriti di dalam api itu tadi. Dan Petrus menambah lagi, paling penting kasihilah satu sama lain karena kasih menutup banyak dosa. Integriti juga diuji dalam hubungan sesama jemaat. Bila ada orang menyakitkan hati kamu, adakah kita simpan dendam? Setakat ini bagaimana dengan kita? Kalau orang sudah start membuat kita sakit hati, adakah kita terus menyimpan dendam? Integriti Kristen adalah tetap mengasihi walaupun tidak dihargai. Ini satu pemurnian untuk kita saudara. Melayanlah dengan kekuatan Tuhan. Dalam ayat 11 katakan, bila kita melayani dengan kekuatan sendiri, kita akan cepat sakit hati bila diperli. Tapi bila guna kekuatan Tuhan, kita tetap boleh tersenyum dan melayani. Kasih menutup banyak dosa. Ya, misalnya saya tidak suka dengan bukan saya lah, tak mau saya. Contohnya ada A, ni tak suka dengan B. Bila dia memimpin pujian di depan sana, bila dia terkenang dia punya sikap dan perbuatan yang tidak baik dia,
Macam mana dia mau menyembah Tuhan? Macam mana dia mau ada hubungan baik dengan dia? Tapi firman Tuhan di sini katakan mengasihi. Apapun yang dilakukan ke atas kita, mengasihi. Karena dia akan menutup banyak dosa. Kau tak akan nampak dosa dia kalau kau mengasihi dia. Walaupun dia pernah menyakiti hati kamu. Ya, karena kita ni sentiasa tersalah cakap. Oleh karena kita punya satu, kita punya pengetahuan kurang. Kedua, karena kita punya sikap. Ketiga, ya, karakter dan sikap kita. Ketiga, karena kita tidak dipenuhi dengan, dipersenjatakan dengan firman Tuhan. Namun, jemaat Unity di tempat ini, saya tahu di Perli itu sakit. Karena saya juga pernah di Perli. Ya. Dan saya percaya kamu juga pernah di Perli. Kamu nih, sudahlah tak handsome. Datang juga ibadah di sini. Kata macam tu. Mentang-mentang orang di sini mau cari handsome saja kah? Terus tak mau datang sembahyang. Ya, karena gara-gara tidak handsome. Kamu nih pakaian tak cantik, tak sesuai datang sini. Terus tak datang sembahyang. Diperli sedikit seperti itu. Ya. Dipinggirkan itu pedih. Siapa di sini rasa terpinggir kadang-kadang? Ya, kadang-kadang ya. Kadang-kadang kita akan rasa terpinggir. Kadang-kadang kita rasa mau mengalah. Dan mari kita lihat kenapa Tuhan benarkan api perli dan ujian ini berlaku dalam kehidupan kita. Itu masuk kepada poin kita yang terakhir, yaitu poin ketiga. Jangan hairan akan nyalaan api. Oke, siapa di sini yang rasa hidup dia, saya saja yang paling susah dalam keluarga saya. Saya saja yang paling miskin setakat ini. Saya saja yang paling merana. Saya saja yang paling berhabis buat pelayanan. Saya saja yang berjuang sendiri dalam hubungan suami istri. Saya saja yang berjuang di dalam hubungan percintaan saya dengan pasangan saya. Saya setia, pasangan saya tidak setia. Sehingga dia menangis, kecewa, menyalahkan Tuhan dan sebagainya. Siapa di sini ada rasa seperti itu? Tuhan ajak kita di sini, firman Tuhan dalam ayat 12 hingga 19 ingatkan kita, saudara-saudara yang kukasihi, jangan hairan bahwa kamu diuji dengan penderitaan yang berat. Jangan anggap perkara itu luar biasa. Oke, katakan di sebelah kiri kanan kita, jangan anggap penderitaan kamu itu luar biasa. Cakap. Guys, apapun penderitaan kamu saat ini, kamu sakit kah, kamu cancer kah, kamu gagal kah, apa lagi? Rasa sendiri kah? Lonely kah, tak ada orang mau kawan saya kah? It's okay. Itu biasa saja, kata Tuhan. Firman Tuhan katakan, jangan sesekali kita menganggap apapun penderitaan yang kita lalui pada saat ini, itu sesuatu yang luar biasa. Kata firman Tuhan. Oleh itu, mereka yang menderita menurut kehendak Allah, hendaklah berbuat baik sambil berserah kepada Allah pencipta yang setia. Petrus katakan di sini, jangan rasa pelik bila orang perli kita terlalu rohani. Oke? Itu tandanya cahaya Anda sedang menyuluh kegelapan mereka. It's okay. Orang perli kamu. It's okay. Emas tidak akan bersinar kalau tidak dibakar, betul? Tuhan tengah renovasi kehidupan setiap kita yang ada di sini. Saya ada renovasi dia sendiri. Kadang-kadang renovasi itu balik-balik tau. Kamu akan rasa dia lama. Bila saya mau lepas dari ini. Means belum cukup murni lagi. Berusaha lebih lagi. Paham setakat ini? Ross ada dia punya renovasi Tuhan dengan dia sendiri. Sis Momoy juga ada sendiri. Sis Erijilin juga ada sendiri. Wong pun ada sendiri. Si Mipo pun ada, dia punya sendiri. Jangan kamu tengok muka mereka ni macam tu saja. Mereka sedang direnovasi itu. Ya, saya pun sedang direnovasi.
Bukan eskalator di jalan saja, di mall saja renovation. Kita pun manusia kena renovasi. Oke, bertahan sedikit lagi. Jangan kita jadi orang Kristen yang hangat-hangat tai ayam, kata peribahasa itu. Bahaya, hangat-hangat tai ayam pun tak boleh. Kita akan jatuh juga. Dan di dalam ayat 14, jika kamu dicela kerana nama Kristus, berbahagialah, sebab roh kemuliaan Allah ada pada kamu. Saat orang perli kita, saat itulah kehadiran Tuhan paling nyata dalam hidup kita. Okay. Saudara, kita tidak pernah bersinar sendiri. Kita ada Tuhan yang menolong kita untuk bersinar. Dan perlu kita ingat juga, siapa yang pertama dihakimi, kata firman Tuhan tadi? Bermula daripada kita sendiri. Daripada rumah Tuhan ini. Kita yang sudah mengenal Tuhan. Dan sebagai kesimpulan untuk kita. Ayat 19, 1 Petrus ayat 19, mengajak kita supaya oleh itu, mereka yang menderita menurut kehendak Allah, hendaklah berbuat baik sambil berserah kepada Allah, pencipta yang setia. Tuhan panggil kita berbuat baik sambil kita berserah kepada Allah. Pencipta kita yaitu Allah tahu limit kita. Okay. Masing-masing kita Tuhan kenal. Dia tak akan beri sesuatu yang di luar daripada limit kita. Oke, cukup Erijilin sampai di sini. Kamu sudah kuat di bagian ini. Saya mau cari yang lain lagi supaya yang lain akan terus murni. Dan menjadi satu emas yang betul-betul berkilau. Siapa mau menjadi emas yang berkilau, mencerminkan Tuhan sampai Tuhan nampak dalam diri kita. Siapa mau? Of course saya dan saudara. Karena kita semua adalah cerminan Allah itu sendiri. Nah, dia tidak akan biarkan kita terbakar sampai hangus. Dia hanya mau memurnikan kita supaya wajahnya terpantul pada kita. Saudara, kita tidak pernah mendengar emas merungut. Cakap dia, sakit, saya terbakar. Tidak. Tapi dia terus dibakar. Sebab dia tahu dia akan bakal menjadi satu perhiasan yang cantik. Ya, untuk seorang raja. Karena raja dia pakai apa? Emas. Kuning melambangkan diraja. Jadi emas ini dia tak pernah bersungut. Karena dia tahu tujuan dia untuk mencantikkan raja itu. Demikian juga dengan kita. Jadi jemaat Unity, saya mengajak kita bersama-sama tahan sedikit lagi. Boleh? Tahan sedikit lagi. Maksudnya sedikit itu, we almost there. Kita mau mencapai sudah kemurnian itu. Tapi biasanya yang sedikit itu, biasanya kita akan terpeleset. Kadang-kadang kita pun terbakar. Karena kita ikut untuk menyenangkan orang, untuk kepentingan diri sendiri dan sebagainya. Sehingga kita tidak menyenangkan hati Tuhan. Oke. Sesiapa yang post ayat Alkitab tiap hari, jangan stop. Walaupun orang perli kamu. It's okay. Jangan stop. Just continue on. Jangan padamkan pelita kamu hanya karena ditiup oleh sindiran-sindiran manusia. Oke, di mana tadi kita dipanggil untuk terus menyala. Tapi jangan biarkan tiupan orang itu tadi, terus padam. Serahkanlah jiwa kita kepada pencipta yang setia. Dan teruslah berintegriti. Cakap di kiri kanan kita, teruslah berintegriti. Terus berintegriti, oke? Okay? Kalau orang ajak kita pergi minum, pergi Aramaiti,
Saya tidak mau halang kamu. Baca sejak firman Tuhan kita sebentar tadi itu. Ya. Kalau orang mengajak kita pergi buat perkara yang pergaulan bebas, saya tidak mau cakap. Lihat teks firman Tuhan tadi. Uji kita punya integriti itu bagaimana.